Jadi awal-awal dulu aku bikin boneka tuh aku pakai bahan-bahan flanel. Cuman biasanya kalau kayak country doll itu dia pakai baju yang nanti dia kenapa bisa gak kecoklatan gitu. Belajunya itu. Nah, jadi bahan nilai kita seperti ini. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Dindun nih. Jadi buat yang belum tahu bahwa channel Dindun ini untuk kalian supaya bisa mengerti bagaimana cara-cara membuat boneka. Selain itu juga aku juga punya konten-konten memasak, tapi kebanyakan konten aku adalah seputar craft dan juga how to make a doll, bagaimana cara membuat boneka. Karena aku seorang guru boneka, jadi aku mau nge-share keahlian yang aku punya, walaupun mungkin gak seberapa, tapi semoga bermanfaat. Kali ini aku kepengen banget, dan sebenarnya udah dari jauh-jauh hari banget, aku kepengen banget ngomongin soal body boneka. Karena apa? Karena banyak temen-temen yang gak ngerti, aku pengen bikin boneka nih, tapi kira-kira body boneka tuh bahan apa ya gitu kan. Jadi istilahnya aku akan share beberapa bahan yang banyak digunakan oleh boneka, dan tentunya aku akan jelasin. Semoga konten aku kali ini bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. Nah, yang pertama, sebagai pemula biasanya pasti akan membuat sesuatu itu dari flanel. Ini waktu aku nge-craft pertama kali tuh, karena aku belum terlalu tahu tentang bahan-bahan yang lain, jadi aku menggunakan flanel. Jadi walau waktu itu aku belum bikin boneka, ini adalah bahan yang pertama kali aku kenal dan sangat-sangat istilahnya banyak banget digunain nih sama crafter ya kan, karena bahan ini cukup istilahnya gampang dijahitnya, karena dia bisa dijahit pakai jahit tangan dan juga dijahit mesin juga bisa, tapi kebanyakan orang pakai jahit tangan. Bahan ini banyak didapatkan di mana-mana, di toko-toko craft. Nah, ini warnanya warna apa sih, kayak kalau yang untuk body boneka itu aku pakai warna salem. Salemnya juga ada berbagai macam ya, ada yang salemnya agak pucat, agak keputih-putihan. Nah, aku seneng salem yang agak kecoklat-coklatan seperti ini sih ya, agak-agak semu-semu gitu. Jadi aku contohin, ini adalah beberapa boneka yang aku buat dari bahan flanel. Bentar ya, aku betulin dulu karena ini seksi sekali. Jadi awal-awal dulu aku bikin boneka tuh aku pakai bahan-bahan flanel, karena kan bahan ini kan gampang banget ya kalau pakai jahit tangan ya, seperti ini. Dan kalau mau lihat boneka-boneka flanel yang lainnya juga bisa lihat di Instagram aku ya, Dina Dindun. Aku start banget jadi seorang crafter itu dengan bahan-bahan flanel. Memang bahan ini sangat mudah didapat di mana-mana, bisa beli di online. Ya, ini aku pakai bahan flanel. Yang paling aku suka dari bahan flanel ini adalah warnanya yang enggak terlalu pucat ya. Aku seneng kain-kain untuk body boneka itu dengan yang warna-warnanya tuh ton-tonnya tuh agak-agak kecoklatan seperti ini. Ya. Cuman satu kelemahan dari bahan flanel adalah dia cepat berbulu. Jadi bahan ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak bayi yang mungkin balita-balita tuh di bawah 5 tahun ya, karena takutnya kalau istilahnya apa ya, kayak serbuk-serbuknya atau apa ya, seperti itulah beruntusan-beruntusannya ini, kalau misalnya tidak terlalu aman lah untuk balita. Tapi kalau cuma untuk dipajang-pajang doang, kalau pengen bikin buat souvenir ya kan, yang kecil-kecil itu untuk pajangan nggak apa-apa sih kalau mau pakai flanel. Cuman memang kalau untuk dicucinya, jadi nanti lama-lama makin brudul aja sih warnanya gitu. Bukan cuma warnanya, jadi bahannya tuh memang agak-agak brudul seperti ini ya. Tapi ini lucu, aku suka banget. Aku start banget nih jadi crafter, jadi aku berterima kasih banget sama bahan flanel ini. Terus next aku akan jelasin bahan yang lain. Kita singkirkan dulu boneka-boneka ini. Berikutnya, bahan ini ada juga bahan katun ya. Cuman mohon maaf, aku nggak punya contoh bonekanya. Tapi ini bahan katun Jepang kalau nggak salah ya. Ini juga biasa digunakan untuk bahan-bahan boneka seperti country doll atau apa gitu. Ini juga bisa. Tapi aku nggak punya contohnya, aku mohon maaf. Jadi aku teruskan dengan bahan-bahan yang lain ya. Ini warnanya
warna apa sih namanya, kebanyakan warna-warna krem ya. Tapi kalau kamu seneng warna-warna putih, bisa dipilih warna putih, tapi kalau aku lebih recommended untuk cari warna-warna yang krem. Berikutnya bahan nilek ya. Nah, bahan nilek ini, jadi ini dia bahan nilek itu dia lebih agak berbulu. Tapi berbulunya itu bukan berbulu brudul ya, tapi memang teksturnya berbulu. Belakangnya itu dia seperti ini, licin. Nah, kalau bahan nilek ini dia aman untuk balita. Jadi aku sempat istilahnya aku bikin boneka itu sampai sekarang tuh masih pakai nilek. Nah, jadi bahan nilek itu seperti ini. Bahan ini aman banget untuk balita dan lebih mudah untuk dicuci. Jadi kalau buat yang pengen banget bikin boneka, bisa pakai bahan nilek. Bahan nilek ini aku sih biasanya beli di toko ASMK, di PDPV, atau kamu bisa juga cari di toko-toko online seperti Shopee. Tinggal ketik aja bahan nilek, dan aku biasanya pakai warna kalau nggak krem atau krem kentang, karena aku seneng warna-warna yang agak terang-terang gitu ya. Tapi kalau yang aku contohin ini nih, yang ini bahannya agak sedikit gelap sih, tapi kayaknya ini krem kentang sih. Tapi kremnya kadang-kadang tuh kalau udah beda pabrikan beda warna gitu, kremnya tuh suka beda gitu. Jadi kadang untung-untungan. Tapi kalau mau tahu toko langganan aku biasanya beli di PDVV. Nah, seperti ini. Bahannya lembut dan aman banget untuk balita. Dan kalau yang misalnya kamu pengen tahu, yang digunakan bagian depan itu yang berbulu ya, yang bagian dalamnya itu yang licin. Oke. Next, berikutnya bahan belacu. Jadi kalau karakteristik dari bahan belacu itu adalah karakteristik dari bahan belacu itu dia warnanya adalah putih pucat ya, dan istilahnya, dan ini juga bisa dicuci bagus. Cuman itu aja, warnanya dia putih pucat. Kalau yang mungkin seneng sama yang warna-warnanya agak-agak keputih-putihan begitu, bisa di istilahnya menggunakan bahan belacu. Cuman kadang-kadang suka karena mungkin warnanya putih, jadi kadang-kadang agak gampang kotor sedikit sih. Jadi penyimpanannya harus agak ekstra juga. Tapi ini juga lucu kalau mungkin kamu bikin boneka-boneka yang ala-ala Inggris gitu, terus itu cocok banget pakai bahan belacu. Dan bahan belacu itu gampang dicari. Bahan belacunya sih, belacu apa aja sih aku pakai sih. Cuman biasanya kalau kayak country doll itu dia pakai belacu yang nanti dia kenapa bisa gak kecoklatan gitu. Belacunya itu direndam sama air teh. Jadi menghasilkan warna yang agak-agak vintage seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen tahu kok country doll bisa warnanya agak-agak coklat-coklat gitu ya. Nah, itu rahasianya adalah di teh. Nah, tehnya itu bisa pakai teh sariwangi atau teh yang kuning tuh, apa ya, chrysanthemum ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara bikin country doll dengan teknik seperti itu, aku kasih sedikit tipsnya ya. Jadi ketika kalian udah jahit setiap body-bodinya itu, baru kalian rendam deh tuh. Jangan kalian rendam pas masih istilahnya kayak ini masih bermeter-meter, misalnya 1 meter nih kamu rendam semuanya, jangan. Takutnya warnanya jadi nggak merata gitu coklatnya ya, vintage-nya jadi kurang bagus gitu. Nah, seperti itu teorinya. Nah, ini bahan belacu. Belacu tuh kalau nggak salah ada belacu halus, ada belacu yang agak kasar. Nah, berikutnya yang terakhir dan yang sekarang paling banyak dinikmati adalah diminati maksudnya, bahan kaos. Kaos yang digunakan untuk bikin boneka itu adalah yang tipe PE. Kalau aku sih pakai tipe PE 30 ya. Di mana belinya? Kebetulan kalau aku searching di online gitu agak-agak susah ya. Kalau kayak di Shopee gitu aku agak susah dapetin ya. Jadi kalau aku biasa beli di Tanah Abang. Cuman aku lupa nama tokonya apa. Nah, di Tanah Abang itu adanya yang di arah yang apa sih namanya itu, toko-toko yang Auri itulah, pokoknya di Auri itu. Di situ ada satu toko besar yang dia memang khusus jual bahan-bahan kaos dan jualnya per kilo, 1 kilo. Jadi harganya itu tergantung juga, setiap warna itu beda-beda. Misalnya kamu beli warna hitam dengan warna yang terang itu beda harganya. Biasanya yang hitam itu lebih
lebih mahal, yang agak gelap-gelap gitu pokoknya. Nah, jadi ini aku pakai PE 30 ya. Kalau nggak salah ada juga PE berapa gitu, itu lebih tipis. Yang 30 ini cukup lumayan ya. Nah, tipsnya untuk membuat dari bahan kaos ini, kan kalau bahan kaos itu kan seperti ini ya, dia tuh agak melar ya. Nah, kalau kita mau jahit body boneka gitu, supaya bonekanya, kalau kadang kita kalau bikin tuh kan kok makin melar gitu ya, udah dimasukin dakron makin lebar gitu kan, jadi agak-agak susah gitu. Nah, triksnya adalah kamu cari yang dia nggak terlalu melarnya itu. Misalnya gini, oh ini berarti yang nggak terlalu stretchnya nih, berarti kamu jiplaknya arahnya seperti ini ya. Kita ambil yang nggak stretchnya gitu. Kalau yang melarnya nanti makin lama makin melar. Nah, kalau untuk body boneka itu warnanya ada krem kentang, ada juga warna-warna agak coklat. Dan bisa juga kalau misalnya nggak mau terlalu melar, bisa dilapisin dengan bahan-bahan belacu. Jadi kita jahit itu double, bahan kain kaos, belacu, kain kaos, belacu. Jadi itu bonekanya tuh dia agak istilahnya nggak terlalu gampang melar ketika didakronin nantinya. Tapi kalau untuk kepala boneka aku tidak menggunakan belacu karena agak kaku ya, kurang bagus, aku kurang suka. Jadi aku biasanya cuma pakai satu lapis aja. Dan ini contoh-contoh beberapa boneka yang aku gunain pakai bahan-bahan kaos. Oke. Ini mungkin kalau melihat secara keseluruhan. Maaf ya, ini belum ada bajunya. Ini juga kita rapin si markonahnya, bentar ya. Seperti ini. Ini juga bahan kaos. Ini PE 30. Cuman itu permasalahannya adalah karena setiap toko itu warna kremnya tuh beda-beda. Ada yang kremnya agak kekuning-kuningan. Ada juga yang kremnya agak pucat. Gitu. Jadi kadang-kadang aku suka beli sama temen aku karena dia warna kremnya tuh pas gitu loh. Kalau yang terlalu kuning-kuningan gitu kadang aku suka ngerasa kurang bagus sih bonekanya. Nah, kalau ini warnanya agak coklat ya tonnya ya. Maaf, ini contohnya udah kurang bagus, tapi aku cuma ngasih contoh aja ya. Ini agak coklat, ini PE 30 juga. Nah, ini juga pakai bahan kaos. Nah, istilahnya sekarang ini kalau bahan kaos ini sudah pasti dia aman ya untuk balita-balita. Bahannya juga manis, sangat istilahnya bagus. Cuman memang kadang kalau aku tidak terlalu menyarankan untuk pemula awal-awal langsung coba bahan kaos. Karena bahan kaos ini tingkat kalau dipakai di mesin jahit itu agak-agak susah ya. Kadang-kadang suka macet-macet lah bahasanya. Jadi kalau misalnya kamu mau jahit pakai istilahnya mau jahit benang kaos ini, harus pakai sepatu jahit yang khusus untuk bahan kaos, dan juga jarumnya juga khusus bahan kaos. Mungkin ini kalau untuk yang sepatu-sepatunya bisa carilah misalnya di online sepatu khusus bahan kaos dan juga jarum khusus bahan kaos. Kalau nggak salah sih, bentar ya, ntar aku cari dulu, aku kasih lihat. Nah, jadi aku kasih lihat ya, ini sepatunya seperti ini, partu bahan kaosnya. Terus jarumnya juga yang aku nggak tahu ini mereknya apa, kemarin beli, tapi kamu bisa tanya di galeri mesin jahit ya, toko apa onlinenya, dengan Mas Wahyu Suseno. Aku beli dengan dia. Aku cocok dengan jarum yang ini. Kadang ada beberapa jarum untuk bahan kaos tapi aku tidak cocok, tapi kalau yang ini agak mendingan sih. Dan yang sepatu ini juga sepatu khusus bahan kaosnya. Ini kalau nggak salah aku beli di FB-nya Carmonesan Motekar ya kalau nggak salah sepatunya. Ini khusus sepatu bahan kaos. Nah, jadi ini contoh-contohnya boneka yang aku pakai bahan kaos.
ya. Ini handmade loh ya, bukan buatan pabrik. Nanti kapan-kapan aku mungkin akan bikin konten juga tentang rambut-rambut boneka. Tapi jangan lupa di like and subscribe dulu dong tentunya YouTube channel aku. Nanti mungkin aku akan bikin konten berikut tentang rambut-rambut boneka, biar kalian bisa paham, oh rambut boneka nih apa aja ya, dari apa aja ya. Pokoknya aku akan bikin tentu konten-konten yang seru tentang perbonekaan, biar kalian yang jauh, yang nggak di Jakarta, bisa belajar tentang boneka, bisa tahu tentang dunia-dunia perbonekaan. Karena bikin boneka itu seru banget ya, walaupun mungkin agak sedikit capek ya. Tapi kalau udah jadi tuh rasanya capeknya hilang gitu, kayak orang ngelahirin aja. Ngelahirinnya sakit, tapi kalau udah ngelahirin, lihat anaknya tuh kayaknya bahagia banget gitu. Kalau misalnya kalian mau dibikinin konten apa, tinggal bilang aja ya, tapi tentunya seputar perbonekaan ya. Kalau aku bisa bikinin, aku akan bikinin dengan senang hati. Dan jangan lupa terus tonton video-videoku yang lain. Banyak banget tentang video bikin body boneka. Untuk kamu pemula tuh cocok banget ya. Terus ada video bikin sepatu, bikin bikin baju boneka. Pokoknya ada banyak deh tentang craft-craft yang lain juga. Oke, sekian aja konten aku hari ini, dan jangan lupa stay safe di rumah dan jangan sering kemana-mana, jangan pergi kemana-mana kalau nggak penting-penting banget, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Dan supaya lebih produktif, jangan lupa kalau perlu bikin boneka aja selama pandemi ini. Kan lumayan, bisa dijual atau bisa kasih anak sendiri, ya kan? Makasih teman-teman. Assalamualaikum.